Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'limul Muta'allim fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi fasal yang pertama dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini membahas tentang fi mahiyatil ilmi, yaitu tentang sejatinya ilmu, wal fikhi dan fikih. Jadi ilmu dan fikih itu apa? Yang nanti dibahas di dalam fasal pertama ini. Dan apa keutamaan dari keduanya tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu difardukan atau hukumnya fardu, faridatun, kepada setiap orang muslim, pada setiap orang Islam. Kapan difardukannya? Mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Langsung kita membahas i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali, kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdul hali. Dan harus kita ketahui bahwasanya la yufarradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yuftaradu alaihi talabu ilmul hal. Di sini yang difardukan bagi setiap muslim yaitu mencari ilmu hal. Dan apa yang dimaksud ilmu hal tersebut? Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdul hali. Seperti dikatakan oleh beberapa ulama bahwasanya afdalul ilmi, ilmu yang paling utama itu adalah ilmu hal. Sedangkan wa afdalul amali, amal yang paling baik yaitu menjaga tingkah laku kita sendiri. Dan jangan sampai tingkah laku kita itu menjalankan apa yang sudah dilarang oleh Allah dan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Maka dari itu kita harus menjaga tingkah kita. Wa yuftaradu ala muslimin talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana fa innahu la budda lahu minas salati fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri lahu biqadri ma yuaddi bihi alwajibu. Karena apa? Karena setiap perbuatan atau setiap ibadah yang di sini dicontohkan adalah sholat, karena sholat itu hukumnya fardu, maka kita juga harus mengetahui tentang ilmu-ilmu sholat, mana rukun sholat, mana sunnah sholat, mana wajib sholat, dan apa saja yang membatalkan sholat kita juga harus mengetahui. Dan begitu pun juga apa yang menjadi kewajiban-kewajiban untuk terlaksanakan suatu kewajiban tersebut. Contohnya, li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardon. Contohnya kita mau melaksanakan sholat, karena sholat itu adalah wajib. Dan salah satu syarat sahnya sholat yaitu sucinya badan dari hadas kecil dan hadas besar. Maka kita juga harus mengetahui ilmu tentang toharoh atau ilmu tentang bersuci. Agar apa? Agar setiap sholat yang kita laksanakan itu sah. Contohnya seperti itu. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Wa kada fi shaumi wa zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu'i. Begitupun juga dengan
ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, naik haji ataupun muamalah-muamalah yang lain. Qila li Muhammad bin al-Hasan rahimahullah alla tusannifu kitaban fi zuhdi. Nah, ini ada cerita dari Syekh Muhammad bin Hasan. Ketika itu beliau ditanya oleh para murid-muridnya, ala tasannafu kitaban fil zuhfi kitaban fi zuhdi, wahai Syekh, mengapa engkau tidak mengarang kitab tentang zuhud? Qala, dijawab oleh Syekh Muhammad bin Hasan, sonaftu kitaban fil buyu'i, aku mengarang kitab tentang jual beli. Duh, mengapa kok Syekh Muhammad bin Hasan mengarang kitab tentang jual beli? Yakni az-zahidu, bahwasanya yang dimaksud tentang zuhud itu adalah az-zahidu, orang yang zuhud adalah man yataharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijarati wa kada yajibu fi sairil muamalati wal hirafi wa kullu man istawala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fih. Ternyata mengapa Syekh Muhammad bin Hasan itu tidak mengarang kitab tentang jual beli atau tentang buyuk? Bahwasanya dijelaskan bahwasanya ternyata orang yang zuhud itu siapa? Orang yang zuhud yaitu dalam kitab ini dikatakan orang yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat maupun perkara yang makruh. Itu adalah orang yang zuhud, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang subhat maupun perkara-perkara yang makruh. Subhat itu apa? Subhat itu adalah perkara yang belum diketahui asal muasal atau halal haramnya suatu benda atau suatu harta. Wal makruhat, makruhat itu apa? Yaitu perkara-perkara yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah dan Nabi-Nya. Fit tijarati, berarti dalam jual beli itu pasti ada yang namanya zuhud. Dan zuhud dalam jual beli itu apa? Yaitu menjaga diri agar tidak melaksanakan perbuatan curang ataupun menipu ataupun riba dalam jual beli, itu tidak boleh. Maka dari itu zuhud itu dalam kitab ini bisa masuk ke apa saja, karena pengertian dalam kitab ini adalah menjaga diri dari perkara yang subhat maupun makruh. Kadzalika yajibu fi sairil muamalati, begitupun juga dengan semua muamalah yang ada. Maka dari itu setiap apapun pekerjaan, apapun perbuatan kita harus sesuai dengan prosedur-prosedur syariat Islam. Yaitu kita tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh berbuat curang, tidak boleh menipu, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu 'alaihi 'ilmu taharruzi 'anil harami. Maka dari itu kita juga harus mengetahui apa saja hal-hal yang telah diharamkan oleh agama Islam ini. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan haram tersebut. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi, dan kita juga harus mengetahui ilmu-ilmu tentang hati. Contohnya minat tawakkuli, tawakal, wal inabati, kembali atau pasrah kepada Allah, wal khasyati, war ridho. Khasyah itu takut kepada Allah, war ridho, dan juga ridho kepada Allah. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Karena apa? Karena tawakal, inabah, khasyah, dan ridho ini pasti masuk ke dalam setiap keadaan apapun.
entah kita dimanapun, dalam waktu apapun, dalam sikon maupun kondisi apapun, empat-empatnya ini pasti akan berlaku, atau sifat empat ini pasti akan berlaku dalam hati manusia. Contohnya ketika kita tidak mempunyai apa-apa, maka kita menggunakan takwa. Kita menggunakan tawakal, yaitu memasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Wal inabah, dan kembali kepada Allah. Wal khasyah, dan kita juga harus takut kepada Allah manakala kita sedang mendapatkan rezeki yang banyak, lalu kita lupa kepada Allah, lalu kita sombong, maka kita harus kembali lagi ke sifat ini. Kita harus takut kepada Allah. Karena apa? Semua yang kita punya itu juga dari Allah. Waridho, dan ridho dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Wa syaraful ilmi la yahfa ala ahadin id huwa mukhtasun bil insaniyati li anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al insan wa sairul hayawanati kasyaja'ati wal jur'ati wal quwwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha. Ternyata dalam pasal pertama ini membahas tentang ilmu. Kenapa ilmu itu sangat dimuliakan? Karena kemuliaan ilmu itu hanya dikhususkan, mukhtasun, dikhususkan kepada manusia. Mengapa hanya kepada manusia? Li'anna jami'al khisali siwal ilmi, semua pekerti atau semua perkara itu bisa masuk kepada apa saja kecuali ilmu. Yashtariku fiha al insanu wasairul hayawani kasyaja'ati. Contohnya apa? Contohnya seperti sifat asyaja'ah, berani, wal jur'ati, dan sifat ini bisa wanen. Wanen itu kendel, galak. Wal kuwati, kuat. Wal judi, loman, dermawan. Wasyafaqati, welas atau kasih sayang. Hewan pun dari sifat-sifat ini, hewan pun juga memiliki. Contohnya saja'ah itu juga bisa masuk kepada hewan maupun manusia, juga bisa masuk. Wal kuat juga bisa masuk kepada hewan, bisa masuk kepada tumbuhan, batu maupun kepada manusia. Wal judi, loman atau dermawan. Wasyafaqati, dan kasih sayang ini juga bisa masuk kepada hewan maupun kepada manusia. Tetapi siwal ilmi, hanya ilmu yang masuk kepada manusia. Karena apa? Adharallahu ta'ala faddala Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati wa amarahum bis sujudi lahu wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Karena apa? Ternyata Allah telah menampakkan kemuliaan ilmu itu dari dulu, dari zamannya Nabi Adam. Dan Nabi Adam pun itu dimuliakan daripada makhluk yang lain. Karena apa? Karena Nabi Adam memiliki ilmu. Dan Allah pun menyuruh malaikat untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Adam. Dan Allah menyuruh malaikat bisujudillahu, sujud kepada Adam. Kenapa kok ilmu itu mulia? Di sini diterangkan lagi bahwasanya karena ilmu itu adalah wasilah atau lantaran menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, allati yustahiqqu biha al-karamah 'indallahi taala. Karena bagi orang yang mau mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hadiah takwa. Dan bagi siapapun yang takwa, memang benar-benar takwa,
maka dia akan mendapatkan hak di sisi Allah, yaitu dia akan mendapatkan karamah atau kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Wassa'adatal abadiyata, dan juga dia akan mendapatkan sa'adah atau keberuntungan al-abadiyata yang abadi selama-lamanya. Kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdillah rahmatullahi alaihi. Di sini Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdillah mengatakan dalam sebuah syairnya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi lafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin, yang maknanya kurang lebih ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi, belajarlah kalian, belajarlah ilmu, karena apa? Ilmu itu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun wa inwanun likullil mahamidi, dan keutamaan untuk seluruh perkara yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan jadikanlah hari-harimu itu untuk menambah ilmu. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, diibaratkan di sini kalian berenang atau menyelam dalam lautan faidah, yang mana setiap harinya kita harus menambah ilmu walaupun sedikit. Tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi, dan juga kita harus belajar ilmu fikih. Mengapa? Fa innal fiqha afdalu qaidi, karena fikih itu adalah paling utama-utamanya pondasi. Ilal birri wa taqwa wa a'dalu qasidi, dan juga ilal birri, dan fikih itu dapat menunjukkan kita ke jalan kebagusan dan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu hadi ila sunanil huda, dan fikih juga menjadi ilmu al-hadi yang menunjukkan kita kepada beberapa jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hisnu yunji min jami'i syada'idi, fikih juga menjadi benteng kita agar kita tidak terjerumus atau tidak masuk kepada kerusakan-kerusakan. Karena apa? Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, satu orang yang alim fikih, wahidan mutawarri'an, juga orang tersebut wira'i atau menjaga diri dari perkara yang subhat maupun haram. Asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin, sangat sulit bagi setan untuk menggodanya daripada menggoda 1000 orang yang ahli ibadah tetapi tidak mempunyai ilmu fikih. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwil judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawaddu'i wal 'iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan setelah syair pada pertemuan yang akan datang.
Kurang lebihnya mohon maaf, dan pasti banyak kekurangannya. Bila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.